Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, di mana pemandangan hijau sawah dan hamparan pegunungan menjadi latar belakang kehidupan, tinggal seorang pemuda bernama Damar. Damar adalah pemuda tampan yang dikenal dengan kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Sebagai anak seorang petani, ia tumbuh besar di tengah alam pedesaan yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Meski begitu, ada satu hal yang selalu menggelayuti pikiran Damar. Harapannya untuk keluar dari kehidupan desa yang terbatas dan mencari kesempatan yang lebih baik di kota. Pada suatu pagi yang cerah, dengan semangat yang menyala, Damar memutuskan untuk pergi ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Ia membawa sebuah map coklat yang berisi surat lamaran kerja yang sudah ia siapkan dengan hati-hati. Damar tidak punya banyak uang, hanya cukup untuk membeli tiket bus yang akan membawanya ke kota besar. Namun ia tidak peduli. Semangatnya untuk merubah nasib jauh lebih besar dari segalanya. Setibanya di ujung jalan desa yang menuju ke pusat kota, Damar berhenti sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam, menikmati udara segar pagi itu, dan menatap ke depan. Di hadapannya terbentang jalan panjang yang akan membawanya menuju kehidupan baru. Dengan langkah mantap, Damar melanjutkan perjalanannya. Namun, tak lama setelah itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat melewati simpang jalan desa, Damar melihat sebuah mobil mewah yang terparkir di tepi jalan. Mobil itu mengkilap dengan warna hitam pekat yang membuatnya tampak begitu elegan dan berbeda dari kendaraan yang biasa dilihat di desa. Mobil itu tampak seperti milik seseorang yang memiliki kekayaan melimpah. Damar merasa penasaran, namun ia tetap melanjutkan langkahnya, tidak ingin terlalu lama terlarut dalam pandangan pada mobil tersebut. Namun, saat Damar melangkah lebih dekat, pandangannya tertuju pada sebuah kejadian yang tidak biasa. Di samping mobil itu, terlihat seorang wanita cantik yang sedang dikerumuni oleh beberapa pemuda. Mereka tampak bersikap kasar dan melecehkan wanita tersebut. Sementara wanita itu tampak cemas dan berusaha menghindar dari mereka. Damar tidak tahu harus berbuat apa. Rasa terkejut dan bingung menghampirinya. Ia hanya berdiri di sana, memandang kejadian itu dengan perasaan yang tak terungkapkan. Namun, sesuatu di dalam diri Damar memaksa tubuhnya bergerak. Mungkin karena hati nuraninya yang tak bisa diam melihat ketidakadilan, ia memutuskan untuk bertindak. Dengan hati-hati dan tanpa berisik, Damar mendekati kerumunan pemuda itu. Ia merasa takut, namun keinginannya untuk menolong jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Dengan penuh keberanian, Damar melangkah maju. "Hai, kalian harus berhenti!" teriak Damar dengan suara tegas, namun tetap penuh kehati-hatian. Ketiga pemuda itu terkejut melihat pemuda tampan yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Mereka terdiam sejenak, tidak tahu harus berbuat apa. Damar berdiri dengan tegas di depan wanita itu, berusaha melindunginya. Pemuda-pemuda itu kemudian mulai menjauh, tidak merasa senang dengan intervensi Damar, tetapi mereka memilih untuk pergi tanpa perlawanan lebih lanjut. Setelah pemuda-pemuda itu pergi, suasana menjadi hening. Wanita cantik yang tadi dikerumuni itu tampak terkejut, lalu menatap Damar dengan penuh rasa terima kasih. Mata mereka saling bertemu, dan dalam sekejap, Damar bisa merasakan ada rasa lega dan terima kasih yang besar di mata wanita tersebut. "Terima kasih, kamu sudah menyelamatkanku," kata wanita itu dengan suara lembut, namun penuh makna. "Aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak datang." Damar hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Ia merasa sedikit canggung, tidak tahu harus berkata apa. Namun, ia merasa senang bisa membantu. "Sama-sama, Bu. Saya hanya tidak bisa diam saja melihat hal seperti itu," jawab Damar dengan rendah hati. Wanita itu masih memandangnya, namun kali ini ada rasa penasaran yang terlintas di matanya. Ia melihat Damar memegang map coklat di tangannya. "Maaf, kamu kelihatannya sedang mencari pekerjaan ya?" tanya wanita itu dengan penuh perhatian. Damar terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia tidak menyangka wanita ini akan memperhatikan hal seperti itu. Dengan sedikit ragu, Damar menjawab, "Iya, Bu. Saya baru saja berangkat mencari pekerjaan di kota." Wanita itu mengangguk, kemudian tersenyum. "Kalau begitu, mungkin saya bisa membantu. Saya bekerja di sebuah perusahaan, dan saat ini sedang mencari karyawan baru. Kalau kamu tertarik, bisa datang ke kantor kami untuk melamar."
Damar terperanjat. Tawaran itu datang begitu saja, dan ia hampir tidak bisa mempercayainya. Wanita cantik yang baru saja ia tolong itu, ternyata adalah seorang direktur di sebuah perusahaan besar. Ia merasa sangat beruntung, namun tetap berusaha menjaga ekspresi wajahnya. "Terima kasih, Bu. Saya sangat menghargai tawaran ini," kata Damar dengan penuh rasa syukur. Wanita itu tersenyum lagi, lalu memberi Damar kartu nama dengan alamat perusahaan tempat ia bekerja. "Jangan lupa datang ke kantor kami ya, Damar. Semoga kita bisa bekerja sama," ucap wanita itu sambil melangkah menuju mobil mewahnya, meninggalkan Damar yang masih terdiam. Damar memandangi kartu nama yang diberikan wanita itu, merasa seperti mendapat kesempatan emas. Ia tidak menyangka akan mengalami kejadian luar biasa ini di desa yang selama ini ia anggap sepi dan jauh dari peluang. Namun, harapan baru kini muncul di hadapannya. Dengan langkah penuh semangat, Damar melanjutkan perjalanannya, kali ini dengan tujuan yang berbeda, menuju masa depan yang lebih cerah. Damar kembali melanjutkan perjalanannya menuju kota besar dengan penuh semangat. Sesuai janji, ia mempersiapkan diri untuk datang ke perusahaan tempat wanita cantik yang ia temui tadi bekerja. Kartu nama yang diterimanya dari wanita itu kini menjadi semacam simbol harapan baru dalam hidupnya. Sepanjang perjalanan, pikirannya berkelana dari satu ide ke ide lainnya. Di dalam hati, ia memikirkan apakah tawaran itu benar-benar akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Setibanya di kota, Damar langsung menuju alamat yang tertera di kartu nama. Sebuah gedung perkantoran megah menjulang tinggi di hadapannya, dan Damar merasa sedikit cemas melihat ukuran perusahaan itu. Gedung yang terlihat begitu besar dan modern itu jelas berbeda dengan lingkungan desa yang selama ini ia kenal. Pakaian yang ia kenakan, baju sederhana dan celana panjang coklat yang sudah agak pudar, seolah kontras dengan kemewahan di sekitarnya. Ia sempat merasa ragu, apakah dirinya layak berada di tempat seperti ini. Namun Damar tidak menyerah. Ia menata hatinya, mengingat kembali betapa besar harapannya untuk merubah nasib dan mengubah hidup keluarganya. Ia melangkah maju dengan tegas, walau ada sedikit kecemasan yang mengganjal di hatinya. Setelah memasuki gedung, Damar berjalan menuju meja resepsionis dan menyebutkan nama wanita yang telah memberi tawaran pekerjaan kepadanya. Resepsionis wanita itu memeriksa daftar jadwal, lalu mengarahkan Damar ke lantai atas tempat kantor wanita tersebut berada. Perjalanan Damar menuju lantai atas semakin menambah kecemasan dalam dirinya, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Setiap langkah menuju ruang direktur itu terasa begitu berat, namun Damar bertekad untuk tidak mundur. Di ruang tunggu, Damar duduk menunggu giliran. Ketika pintu terbuka, ia dipersilakan masuk oleh seorang sekretaris yang ramah. Ruangan yang ia masuki sangat berbeda dengan ruang di kantor biasa yang pernah ia bayangkan. Semua terlihat begitu profesional, dengan perabotan modern dan pencahayaan yang terang. Ada sebuah meja besar yang terletak di tengah ruangan, dan di belakang meja itu duduk seorang wanita cantik yang beberapa hari lalu telah ia tolong di pinggir jalan desa. Wanita itu, yang ternyata bernama Diana, mengangkat pandangannya dari laptop dan tersenyum saat melihat Damar masuk. "Selamat datang, Damar. Senang sekali bisa bertemu lagi. Duduklah," ujarnya dengan suara lembut dan penuh perhatian. Damar hanya bisa mengangguk dan duduk di kursi yang disediakan. Suasana di ruangan itu terasa sedikit canggung, namun Damar berusaha untuk tetap menjaga sikapnya. "Terima kasih atas kesempatan ini, Bu Diana. Saya sangat menghargai tawaran pekerjaan yang Ibu berikan." Diana tersenyum, lalu melihat Damar dengan cermat. "Kamu terlihat sangat serius, Damar. Aku senang kamu datang. Bagaimana perjalananmu ke kota? Tidak ada masalah?" "Semua lancar, Bu? Tidak ada masalah," jawab Damar dengan penuh rasa terima kasih. Namun di dalam hatinya, ia merasa gugup. Ia tahu bahwa kesempatan ini adalah peluang besar yang tidak bisa disia-siakan. "Baiklah," kata Diana, lalu mulai menjelaskan tentang posisi yang tersedia di perusahaan mereka. "Kami sedang membutuhkan seorang asisten di bagian administrasi, dan saya rasa Amanda memiliki kompetensi yang bagus untuk pekerjaan itu. Tentunya, kamu akan belajar banyak di sini, dan saya yakin kamu bisa berkembang jika kamu bekerja dengan sungguh-sungguh." Damar mendengarkan dengan seksama.
Setiap kata yang keluar dari mulut Diana terasa penuh harapan dan kesempatan. Saya siap, Bu. Saya akan bekerja keras. Diana mengangguk, puas dengan jawaban Damar. Bagus. Kalau begitu, kita akan mulai proses administrasi dan penandatanganan kontrak. Setelah itu, kamu bisa mulai bekerja minggu depan. Sebelum Damar sempat mengucapkan terima kasih, Diana kembali membuka percakapan, kali ini dengan nada yang sedikit lebih serius. Tapi ada satu hal lagi yang ingin aku beritahu. Perusahaan kami ini sangat menuntut Damar. Setiap karyawan di sini harus siap bekerja keras, beradaptasi dengan cepat, dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Tidak ada tempat untuk kemalasan. Apakah kamu siap dengan tantangan itu? Damarsa, yang kini merasa semakin percaya diri, menjawab dengan tegas. Saya siap, Bu. Saya tidak akan mengecewakan ibu atau perusahaan ini. Diana tersenyum mendengarnya, kemudian memberikan dokumen kontrak untuk ditandatangani. Damar menerima dokumen tersebut dengan tangan gemetar. Namun ia merasa senang dan bangga bisa mendapatkan kesempatan ini. Begitu kontrak ditandatangani, Diana menunjukkan ruang kerja untuk Damar dan memperkenalkannya pada beberapa rekan kerja lainnya. Di sini, Damar merasa seperti berada di dunia yang baru. Lingkungan yang serba profesional dan penuh tekanan itu sedikit mengintimidasi, tetapi ia bertekad untuk terus berusaha. Hari-hari pertama Damar di perusahaan itu penuh dengan tantangan. Ia mulai berkenalan dengan rekan-rekan kerjanya. Banyak di antaranya adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dan lebih senior. Ada rasa canggung di awal, karena Damar masih merasa seperti anak desa yang tidak tahu banyak tentang dunia perusahaan. Namun Diana selalu memberi dukungan dan memotivasi Damar untuk terus belajar. Kamu bisa, Damar. Jangan ragu untuk bertanya kalau ada yang tidak kamu pahami, kata Diana suatu hari saat melihat Damar bingung dengan sebuah tugas administrasi yang baru pertama kali ia kerjakan. Damar merasa dihargai. Setiap hari, ia berusaha keras belajar, mengasah kemampuannya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Perlahan-lahan, ia mulai merasa lebih nyaman, meskipun beban pekerjaan terkadang sangat berat. Ia sering bekerja lembur dan belajar dari rekan-rekan kerjanya yang lebih berpengalaman. Meski kadang merasa lelah, Damar merasa puas karena ia tahu bahwa ini adalah jalannya untuk meraih impian dan memberikan masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan keluarganya. Diana, sebagai atasan yang juga memiliki hati yang baik, seringkali memberi pujian dan perhatian khusus pada Damar. Ia merasa bangga bisa melihat Damar tumbuh menjadi karyawan yang penuh dedikasi dan kerja keras. Tanpa disadari, Diana mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa kagum dan simpati terhadap Damar perlahan berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Namun ia tidak segera menyadarinya. Bagi Diana, Damar hanyalah karyawan yang berpotensi besar untuk masa depan perusahaan. Tetapi, dalam hatinya yang terdalam, ada perasaan yang mulai tumbuh untuk pemuda desa yang penuh semangat ini. Damar yang merasa diterima dan dihargai semakin berkembang di perusahaan itu. Semua yang dilakukan dengan sepenuh hati, ia tahu bahwa kerja keras dan ketekunan akan membawanya pada kesuksesan. Begitu banyak yang telah ia pelajari dalam waktu singkat, dan ia semakin yakin bahwa keputusan untuk datang ke kota adalah langkah yang tepat. Waktu berlalu dengan cepat, dan Damar mulai merasakan perbedaan yang signifikan dalam hidupnya. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru, siap menghadapi tantangan yang datang di tempat kerja. Dalam waktu yang relatif singkat, Damar telah membuktikan dirinya sebagai salah satu karyawan terbaik di perusahaan tersebut. Ia dengan cepat menguasai pekerjaan-pekerjaan administrasi yang awalnya terasa rumit, dan bahkan mulai diberikan tugas-tugas yang lebih berat dan menantang. Diana, yang awalnya hanya menganggap Damar sebagai karyawan baru yang penuh semangat, mulai melihat perkembangan yang luar biasa dalam diri pemuda itu. Damar bukan hanya cepat belajar, tetapi ia juga menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam setiap pekerjaan yang ia lakukan. Tak jarang Diana memujinya di hadapan rekan-rekan kerjanya, membuat Damar merasa semakin dihargai. Pujian-pujian tersebut bukan hanya sebagai penghargaan atas kerja kerasnya, tetapi juga sebagai tanda bahwa ia telah menjadi bagian penting dari perusahaan. Di luar jam kerja, Damar terus bekerja keras untuk menambah ilmu dan keterampilannya. Ia mulai membaca buku-buku tentang manajemen bisnis,
teknik-teknik administrasi, dan hal-hal lain yang bisa meningkatkan kompetensinya. Diana, yang menyadari semangat belajar Damar, mulai memberikan akses lebih banyak untuknya dalam proyek-proyek besar perusahaan. Ini adalah kesempatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pemuda dari desa yang baru saja mulai bekerja kini dipercaya untuk menangani tugas-tugas yang sangat penting. Namun meskipun Damar semakin sukses di tempat kerja, ada sesuatu yang mulai mengganjal dalam hatinya. Ia merasa bahwa ada yang berbeda dalam hubungan profesionalnya dengan Diana. Meskipun Diana selalu mendukungnya dan memberikan perhatian khusus, Damar merasa ada ketegangan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali Diana tersenyum padanya atau memberinya pujian, Damar merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat dan rasa terima kasih. Ada rasa kagum yang dalam pada dirinya terhadap wanita itu. Bukan hanya karena kecantikannya, si Kalamita Fapada, tetapi juga karena sifatnya yang bijaksana, penuh perhatian, dan memiliki kepemimpinan yang luar biasa. Diana, di sisi lain, semakin sulit menahan perasaan yang tumbuh dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan perasaan yang lebih mendalam terhadap Damar. Rasa hormatnya terhadap pemuda itu berkembang menjadi kekaguman, dan akhirnya berubah menjadi perasaan cinta yang tak terduga. Namun, sebagai seorang wanita yang lebih senior, dan seorang direktur yang harus menjaga citra profesionalnya, Diana berusaha menahan perasaannya. Ia takut bahwa jika perasaan itu diketahui, itu bisa merusak hubungan profesional mereka dan bahkan merusak dinamika di dalam perusahaan. Namun, semakin hari perasaan itu semakin kuat. Diana merasa cemas setiap kali Damar datang ke kantornya, karena hatinya selalu berdebar-debar melihat pemuda itu yang kini telah menjadi sosok yang begitu berarti baginya. Meski ia berusaha menyembunyikan perasaan itu, ia tahu bahwa ia tak bisa lagi menahan perasaan yang semakin tumbuh dalam dirinya. Di sisi lain, Damar juga mulai merasakan perasaan yang sama. Ia menyadari bahwa perasaan kagumnya terhadap Diana semakin berubah menjadi rasa cinta. Setiap kali ia melihat Diana bekerja dengan penuh dedikasi, berbicara dengan tegas, atau hanya tersenyum padanya, hatinya selalu berdebar. Damar tidak pernah merencanakan untuk jatuh cinta pada Bosya, tetapi kenyataannya adalah bahwa ia mulai menyukai Diana lebih dari sekadar atasan atau rekan kerja. Namun Damar juga merasa bingung dan takut. Ia tahu betul bahwa hubungan antara seorang bos dan karyawan tidaklah mudah, terutama jika keduanya memiliki perasaan satu sama lain. Damar juga merasa bahwa Diana mungkin tidak akan pernah melihatnya lebih dari sekadar seorang karyawan biasa, apalagi mengingat status sosial dan posisi mereka yang begitu berbeda. Ia pun berusaha untuk menahan perasaannya, takut jika perasaan itu bisa merusak hubungan profesional yang telah terjalin dengan baik di tempat kerja. Sementara itu, di perusahaan, keberhasilan Damar semakin terlihat. Berkat kerja keras dan dedikasinya, beberapa proyek besar berhasil diselesaikan dengan baik. Perusahaan mengalami kemajuan pesat, dan banyak yang menganggap keberhasilan itu tidak lepas dari kontribusi besar Damar. Diana pun semakin yakin bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat dengan merekrut Damar. Dan Miriam merasa bangga melihat perkembangan pemuda itu. Namun, meskipun perusahaan sedang berkembang, ada tekanan yang semakin besar. Diana merasakan beban yang semakin berat sebagai seorang direktur. Tidak hanya harus mengurus perusahaan, tetapi ia juga harus menjaga hubungan yang baik dengan karyawan-karyawannya, terutama Damar. Dalam satu kesempatan, ketika perusahaan sedang menghadapi krisis kecil, Diana memanggil Damar ke kantornya untuk berbicara tentang proyek yang sedang dijalankan. Mereka duduk berdua di ruang kantornya, dengan meja besar di antara mereka. Suasana itu terasa berbeda. Ada ketegangan di udara, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka berdua. Damar, kamu benar-benar luar biasa. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak ada di sini, kata Diana dengan tulus. Saya sangat mengandalkan kamu. Damar terdiam sejenak, mendengar kata-kata itu. Ia merasa terhormat, namun perasaan yang tumbuh dalam dirinya membuatnya sedikit cemas. Terima kasih, Bu Diana. Semua ini saya lakukan karena saya ingin melihat perusahaan ini sukses, dan saya juga ingin terus belajar. Diana menatap Damar, matanya penuh arti.
Saya tahu kamu bisa melakukannya, Damar. Tapi saya juga ingin kamu tahu, bukan hanya kemampuanmu yang membuat saya terkesan. Karaktermu, kerendahan hatimu, cara kamu bekerja, semua itu membuatmu berbeda. Damar merasa jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu terasa sangat dalam. Dan Sel, ia tahu bahwa Diana mulai menyadari sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional mereka. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik kata-kata itu. Namun, ia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Namun, pada saat itu juga, Diana menatap Damar dengan tatapan yang lebih serius. Ia tidak bisa lagi menahan perasaan yang sudah lama tersembunyi. Yates merasakan dorongan kuat untuk mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Damar, kata Diana pelan, hampir seperti bisikan. Saya tahu ini mungkin tidak mudah untuk dikatakan, tapi saya merasa ada sesuatu yang lebih dari hubungan kerja ini. Saya ingin kamu tahu bahwa saya mulai merasakan hal yang lebih terhadapmu. Saya tidak tahu bagaimana kamu melihatku, tapi saya ingin kamu tahu bahwa perasaan saya ini nyata. Damar terdiam, terkejut dan bingung. Hatinya berdebar sangat cepat dan ia merasa sangat cemas. Apakah ini benar-benar terjadi? Apakah ia harus merespons perasaan yang sudah lama ia pendam? Namun, satu hal yang pasti, di dalam hatinya, ia merasakan hal yang sama. Setelah pernyataan yang tak terduga itu, suasana di dalam ruang kantor menjadi sangat hening. Damar terdiam, seakan-akan waktu berhenti sejenak. Ia masih terkejut dengan kata-kata Diana yang baru saja keluar dari mulutnya. Perasaan campur aduk memenuhi hatinya, antara kebingungan, kebahagiaan, dan ketakutan. Ini adalah situasi yang sangat kompleks bagi Damar. Di satu sisi, ia merasa senang karena perasaan yang ia simpan selama ini ternyata juga dirasakan oleh Diana. Namun di sisi lain, ia merasa takut dan tidak tahu bagaimana harus meresponsnya. Sebuah perasaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya kini mengubah segalanya. Diana, yang melihat Damar terdiam, merasa cemas. Ia khawatir jika apa yang baru saja ia ungkapkan akan merusak segalanya, terutama hubungan profesional mereka yang sudah terjalin baik selama ini. Diana berusaha menenangkan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa Damar adalah pria yang bijaksana, namun perasaan ini adalah sesuatu yang sulit untuk diungkapkan dalam sebuah hubungan kerja. Ia menundukkan kepalanya. Manage Bilas mengontrol perasaan yang mulai meledak. Maaf, Diana akhirnya berkata. Suaranya pelan namun penuh penyesalan. Aku tidak seharusnya mengungkapkan ini, Damar. Aku hanya tidak bisa menahan perasaan itu lebih lama lagi. Aku tahu kita ada di posisi yang sulit. Dan aku tidak ingin membuatmu merasa canggung atau membuatmu berpikir bahwa ini bisa mempengaruhi pekerjaan kita. Damar mengangkat kepalanya, menatap Diana dengan tatapan yang penuh kebingungan. Bu Diana, kata Damar, suaranya penuh ketulusan. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya juga merasa hal yang sama. Tapi saya khawatir ini akan merusak segalanya. Kita ada di posisi yang sangat berbeda. Anda atasan saya, dan saya hanya karyawan biasa. Jika ini diketahui orang lain, semuanya bisa berubah. Dan saya tidak ingin itu terjadi. Saya tidak ingin pekerjaan kita terganggu hanya karena perasaan yang kita rasakan. Diana mengangguk pelan. Matanya sedikit berkaca-kaca. Aku tahu, Damar. Aku tahu betul bahwa ini sangat rumit. Aku tidak ingin membuatmu merasa terjebak atau tertekan. Ini adalah masalah yang besar, dan aku tidak tahu harus bagaimana. Semua ini terlalu cepat untuk dihadapi. Damar berdiri, berjalan menuju jendela besar di ruang kantor Diana yang menghadap ke pusat kota. Ia menghela napas panjang, berusaha menenangkan pikirannya. Hatinya berkecamuk. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hidupnya. Jika ia membiarkan perasaan ini menguasai dirinya, maka ia harus siap untuk menghadapi segala konsekuensinya. Apakah ia benar-benar siap untuk mengambil langkah besar ini? Bagaimana jika hubungan mereka berubah dan mengganggu keharmonisan di tempat kerja? Namun, di sisi lain, Damar tidak bisa mengabaikan perasaan cinta yang telah tumbuh begitu dalam di hatinya. Bu Diana, kata Damar dengan suara yang lebih tenang, saya rasa kita perlu waktu untuk berpikir.
Mungkin ini memang terlalu mendalam dan terlalu rumit untuk kita hadapi begitu saja. Tapi kita harus jujur pada diri kita sendiri. Jika kita terus menyangkal perasaan kita mungkin akan terluka. Jadi, saya pikir kita perlu berhenti sejenak dan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Diana menatap Damar dengan tatapan penuh haru. Ia tahu bahwa Damar adalah seorang pria yang bijaksana. Kamu benar, Damar. Kita tidak bisa terburu-buru mengambil keputusan. Kita perlu waktu untuk memahami apa yang sebenarnya kita inginkan. Tetapi, yang jelas, aku ingin kamu tahu bahwa perasaan yang kumiliki padamu bukan hanya tentang kekaguman atau rasa terima kasih. Itu lebih dari itu. Aku tidak bisa menyangkalnya. Damar mengangguk pelan. Saya juga merasakan hal yang sama, Bu Diana. Tetapi saya takut bahwa jika kita terlalu cepat bertindak, semuanya bisa hancur. Saya tidak ingin hubungan kita menjadi rumit, apalagi mengganggu pekerjaan kita di sini. Saya ingin kita tetap bisa bekerja sama dengan baik. Diana menghela napas panjang. Aku juga tidak ingin itu, Damar. Aku ingin hubungan profesional kita tetap terjaga. Jadi, mari kita beri diri kita waktu. Kita akan terus bekerja seperti biasa, dan kita akan mempertimbangkan perasaan ini dengan hati-hati. Kita tidak akan terburu-buru membuat keputusan, dan kita akan memastikan bahwa pekerjaan kita tidak terpengaruh. Setelah percakapan itu, Damar dan Diana melanjutkan hari-hari mereka dengan penuh kehati-hatian. Mereka tetap berinteraksi dengan profesional, namun ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Meskipun mereka tidak berbicara tentang perasaan mereka lagi, keduanya tahu bahwa ada sesuatu yang besar yang tengah terjadi. Perasaan mereka semakin sulit untuk disembunyikan, tetapi mereka sepakat untuk tidak terburu-buru mengambil langkah lebih jauh. Di tempat kerja, Damar semakin berkembang. Ia mulai dipercaya untuk menangani proyek-proyek besar dan sering bekerja langsung dengan Diana. Kerja kerasnya dan dedikasinya mulai membuahkan hasil yang luar biasa. Perusahaan semakin berkembang, dan Damar menjadi salah satu karyawan yang paling berpengaruh di perusahaan tersebut. Namun, di sisi lain, hubungan antara Damar dan Diana menjadi semakin rumit. Mereka berdua sadar bahwa perasaan mereka semakin kuat, namun keduanya berusaha menjaga jarak dan tidak membiarkan perasaan itu mengganggu profesionalisme mereka. Namun, meskipun mereka berusaha menahan perasaan masing-masing, ada sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Suatu malam setelah pertemuan penting di kantor, Diana mengundang Damar untuk berbicara di luar. Mereka duduk di sebuah kafe kecil yang sepi, jauh dari hiruk-pikuk pekerjaan. Damar, kata Diana, suaranya serak. Aku tidak bisa terus berbohong pada diriku sendiri. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku tidak ingin hidupku dipenuhi dengan penyesalan. Aku ingin kita memberi kesempatan pada perasaan ini. Kita sudah cukup lama menahan semuanya. Damar menatap Diana dengan tatapan yang penuh perasaan. Saya juga merasa hal yang sama, Bu Diana. Saya takut jika kita terus berjuang melawan perasaan ini, kita akan kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi, saya juga tahu kita harus berhati-hati. Tidak mudah untuk menjaga keseimbangan antara cinta dan pekerjaan. Diana menggapai tangan Damar dengan lembut namun penuh keyakinan. Tapi Damar, aku ingin kamu tahu bahwa aku siap menghadapi segala kemungkinan, asalkan kita jujur satu sama lain. Kita harus memilih apakah kita ingin melanjutkan hubungan ini atau tidak. Dan kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Damar menatap Diana dalam-dalam, dan tanpa bisa menahan diri lagi, ia berkata, "Saya ingin melanjutkan ini, Bu Diana. Saya ingin bersama kamu. Saya siap menghadapi segala risikonya." Malam itu, di bawah sinar lampu kafe yang temaram, dua hati yang telah lama saling tertarik akhirnya berbicara jujur. Mereka tahu bahwa langkah mereka selanjutnya akan penuh dengan tantangan, namun mereka siap menghadapi semuanya bersama-sama. Keputusan yang berat telah dibuat, dan mereka berdua tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan perasaan mereka yang sudah tumbuh begitu dalam. Damar dan Diana akhirnya memutuskan untuk menjalani hubungan mereka, namun kali ini dengan langkah yang lebih hati-hati dan penuh pertimbangan. Keputusan untuk lebih terbuka terhadap perasaan mereka membuat hubungan mereka semakin kuat, meskipun keduanya sadar bahwa masih banyak tantangan yang harus mereka hadapi, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional.
Mereka memilih untuk tidak terburu-buru dan berusaha menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan perasaan mereka, serta memastikan bahwa pekerjaan di perusahaan tetap berjalan lancar tanpa ada gangguan. Hari-hari setelah keputusan itu terasa berbeda. Di kantor, Damar dan Diana tetap berinteraksi secara profesional, namun ada semacam kedekatan yang lebih dalam di antara mereka. Sesekali mata mereka bertemu dengan pandangan penuh makna, dan senyuman yang tulus menggantikan formalitas yang dulu ada di antara mereka. Di tengah kesibukan pekerjaan, mereka mulai berbagi lebih banyak waktu bersama, tetapi selalu dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa hubungan mereka bisa mempengaruhi lingkungan kerja jika tidak dijaga dengan baik. Damar semakin menunjukkan kemampuannya dalam pekerjaan, dan kehadirannya di perusahaan semakin tak tergantikan. Ia tidak hanya dipercaya untuk menangani proyek-proyek besar, tetapi juga diberi tanggung jawab lebih besar dalam pengambilan keputusan. Diana yang sebelumnya khawatir tentang bagaimana perasaan mereka akan mempengaruhi perusahaan, kini merasa lega melihat bahwa hubungan mereka justru mendorong Damar untuk bekerja lebih keras dan lebih baik. Diana juga semakin yakin bahwa Damar bukan hanya sosok yang bisa diandalkan dalam pekerjaan, tetapi juga orang yang tepat untuknya dalam kehidupan pribadi. Namun meskipun keduanya merasa bahwa mereka telah mengambil keputusan yang benar, tantangan besar masih ada di depan mereka. Di luar sana, banyak orang yang mulai memperhatikan kedekatan mereka. Beberapa rekan kerja mulai menduga bahwa ada sesuatu yang lebih antara mereka, meskipun keduanya selalu menjaga jarak secara profesional. Di sebuah perusahaan besar, gosip dan spekulasi tidak bisa dihindari, dan mereka harus siap menghadapi itu. Suatu hari, ketika Damar sedang menyelesaikan pekerjaan di ruang kerjanya, seorang kolega senior mendekatinya. "Damar, ada yang ingin saya bicarakan denganmu," kata rekan kerjanya. Pak Arif, seorang manajer yang sudah lama bekerja di perusahaan tersebut. "Kamu tahu, orang-orang mulai memperhatikan kedekatanmu dengan Bu Diana. Ada yang khawatir jika hubungan ini akan mempengaruhi profesionalisme di tempat kerja." Damar terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Pak Arif. Ia tahu bahwa gosip semacam ini pasti akan muncul, mengingat hubungan mereka yang sedikit rumit. "Saya mengerti, Pak. Tapi saya ingin menegaskan bahwa saya dan Bu Diana tetap menjaga profesionalisme kami di sini. Kami berdua sudah memutuskan untuk fokus pada pekerjaan dan memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik." Pak Arif mengangguk, tetapi tampak masih ragu. "Saya harap kamu bisa memastikan itu, Damar. Kamu tahu betul bagaimana perasaan orang di sini, dan kita tidak ingin hal ini menjadi masalah di masa depan." Damar hanya bisa mengangguk dan berusaha menunjukkan keyakinannya. Ia tahu bahwa menghadapi spekulasi dan opini orang lain akan menjadi bagian dari tantangan yang harus mereka hadapi. Ia tidak bisa mengubah pandangan orang lain, tetapi ia bisa memastikan bahwa dirinya tetap berkomitmen pada pekerjaan dan hubungan yang telah ia pilih dengan Diana. Sementara itu, di sisi lain, Diana juga merasakan tekanan yang sama. Sebagai seorang direktur, ia tahu bahwa setiap tindakan dan keputusan yang ia buat akan selalu diperhatikan. Apalagi, hubungan pribadi dengan seorang karyawan seperti Damar bisa memicu spekulasi di kalangan staf lainnya. Namun, Diana tetap teguh pada keputusannya. Ia merasa bahwa apa yang mereka jalani adalah sesuatu yang murni dan tidak perlu disembunyikan. Meskipun begitu, ia juga berusaha keras untuk menjaga profesionalismenya dan memastikan bahwa tidak ada yang terganggu dengan hubungan pribadi mereka. Pada suatu sore, setelah rapat besar yang melibatkan hampir seluruh staf manajemen, Diana dan Damar duduk berdua di ruang kerjanya, membahas hasil rapat tersebut. Mereka sudah cukup terbuka satu sama lain, dan malam itu mereka berbicara dengan penuh kejujuran. "Damar," kata Diana dengan suara lembut, "aku tahu ini tidak mudah. Ada banyak orang yang mulai berbicara, dan aku merasa sedikit cemas. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak menyesali keputusan yang kita buat. Aku merasa beruntung bisa mengenalmu lebih dalam." Damar tersenyum, mencoba menenangkan perasaan Diana. "Saya merasa hal yang sama, Bu Diana. Saya tahu banyak yang khawatir, tapi saya yakin kita bisa melewati ini bersama. Apa yang penting bagi saya adalah kita tetap menjaga profesionalisme dan tetap bekerja keras. Saya percaya kita bisa melakukannya." Malam itu, setelah berbicara panjang lebar tentang kekhawatiran mereka,
Mereka sepakat untuk terus maju dengan hati-hati. Mereka tidak bisa mengubah pendapat orang lain, tetapi mereka bisa memastikan bahwa hubungan mereka tidak akan mengganggu tujuan besar yang sudah mereka capai bersama. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin matang dan lebih kuat. Mereka mulai lebih terbuka satu sama lain tentang perasaan mereka dan lebih sering meluangkan waktu untuk saling mendukung di luar pekerjaan. Damar semakin tumbuh menjadi seorang pemimpin yang dihormati di perusahaan, dan Diana pun merasa bangga dengan kemajuan yang telah dicapai Damar. Meskipun mereka harus menghadapi banyak tantangan, mereka berdua merasa bahwa mereka saling melengkapi, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Suatu hari, setelah beberapa tahun bekerja bersama, perusahaan tersebut merayakan kesuksesan besar yang telah dicapai. Damar yang kini sudah dipromosikan menjadi manajer project senior, berdiri di atas panggung untuk memberikan pidato singkat pada acara tersebut. Diana, yang kini telah melihat betapa besar perubahan dalam diri Damar, berdiri di sampingnya, memberikan dukungan penuh. Ini adalah hari yang sangat spesial bagi kita semua, kata Damar dalam pidatonya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Diana, yang tidak hanya menjadi seorang atasan yang luar biasa, tetapi juga menjadi mentor dan sahabat bagi saya. Tanpa dukungannya, saya tidak akan berada di posisi ini hari ini. Diana tersenyum bangga, dan seluruh ruangan memberikan tepuk tangan yang meriah. Damar kemudian melanjutkan, saya percaya bahwa semua ini adalah hasil kerja keras tim, dan kita semua berperan dalam kesuksesan ini. Saya berharap kita semua bisa terus berkembang dan mencapai hal-hal yang lebih besar lagi di masa depan. Setelah pidato itu, Damar dan Diana saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa cinta dan kerja keras mereka telah membawa mereka ke titik ini. Mereka merasa bangga dengan apa yang telah mereka capai, dan lebih dari itu, mereka merasa beruntung telah menemukan satu sama lain di tengah segala tantangan yang ada. Malam itu, setelah acara selesai, mereka duduk bersama di sebuah restoran kecil yang mereka sukai, merayakan keberhasilan mereka. Diana menatap Damar dengan penuh cinta. Kamu tahu, Damar, ini lebih dari sekadar pekerjaan bagi saya. Kita telah melalui banyak hal bersama, dan aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu di sisi saya. Damar tersenyum dan menggenggam tangan Diana. Saya merasa hal yang sama, Bu Diana. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, ini tentang kita. Dan kita akan terus melangkah bersama ke depan, apapun yang terjadi. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Cinta, keberhasilan, dan tantangan hidup akan terus mewarnai hari-hari mereka. Namun, yang pasti, mereka tidak akan pernah merasa sendiri lagi, karena mereka memiliki satu sama lain untuk saling mendukung dan menghadapi masa depan yang penuh harapan.